Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran jarak jauh. Oke, pada saat ini akan saya sampaikan cara cepat menyelesaikan soal momentum tanpa menghitung. Cara cepat menyelesaikan soal momentum biasanya tumbukan tanpa menghitung. Oke, kita perhatikan dalam pembahasan ini. Dalam pembahasan ini kita akan mengkhususkan yaitu tumbukan jenisnya lenting sempurna dan masa kedua benda adalah sama. Jadi tumbukan yang lenting sempurna kita ingat adalah tumbukan yang padanya berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Untuk tumbukan lenting sempurna dan masa kedua benda sama, maka setelah tumbukan kedua benda saling tukar kecepatan. Maksudnya seperti apa? Kita perhatikan contohnya ya. Dua buah benda bermassa sama bergerak pada satu garis lurus, saling mendekati seperti pada gambar. Jika tumbukannya lenting sempurna, maka kecepatan kedua benda setelah tumbukan. Kita perhatikan gambar ini. Benda 1 dan benda 2 masanya sama. Benda 1 bergerak ke kanan dengan kecepatan 8. Benda 2 bergerak ke kiri dengan kecepatan 10. Karena ke kiri, maka kecepatan benda 2 negatif. Setelah tumbukan, karena tumbukannya lenting sempurna dan masanya sama, maka jadinya saling tukar kecepatan. Artinya, benda 1 menjadi kecepatannya min 10 ya, ke kiri. Benda 2 atau V2 aksen kecepatannya 8 meter per sekon. Oke, kita buktikan kalau seandainya ini kita hitung menggunakan hitungan ya. Perhatikan dari soal ini kita analisa ya. Tadi massa benda 1 ya, sama dengan massa benda 2 ya, sehingga diketahui massa 1 sama dengan massa 2 misalnya sama dengan M. Kemudian V1 kecepatannya 8 meter per sekon. V2 kecepatannya 10 meter per sekon tapi ke kiri sehingga negatif. Karena tumbukannya lenting sempurna, maka koefisien kelentingannya sama dengan 1. Yang ditanyakan, berapakah kecepatan benda 1 dan benda 2 setelah tumbukan? Atau V1 aksen berapa, V2 aksen juga sama dengan berapa? Nah, tentu ini akan kita jawab yang pertama dengan menggunakan hukum kekekalan momentum. M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Karena dalam soal ini masanya sama, maka M1 dan M2 bisa kita coret ya. Karena masanya sama, maka bisa disederhanakan sehingga menjadi V1 ditambah V2 sama dengan V1 aksen plus V2 aksen. Kalau kita masukkan datanya, V1-nya 8, V2-nya min 10. Sama dengan V1 aksen plus V2 aksen. Berarti min 2 sama dengan V1 aksen plus V2 aksen. Dari sini, kalau V1 aksen sendirian di ruas kiri, ya, maka kita peroleh sama dengan min V2 aksen min 2. Nah, dari data ini maka akan kita masukkan ke persamaan koefisien kelentingan E yang nilainya sama dengan min V2 aksen min V1 dibagi dengan V2 min V1. Perlu kita ingat koefisien kelentingan tidak harus seperti ini ya. Boleh V1-nya di depan ya. Jadi seperti ini ya. V1 aksennya di depan, di bawah juga harus V1 aksen yang duluan ya. Jadi boleh ini. Yang penting konsisten. Kalau ini V2 aksennya di depan, di bawah juga V2. Kalau ini V1 aksennya di depan, di bawah V1 dulu ya. Oke, pada saat ini kita akan pakai yang persamaan pertama ini ya. Kalau kita masukkan nilai yang diketahui E-nya sama dengan 1, kemudian V1 aksen kita ganti dengan min V2 aksen min 2. Jadi V1 aksennya kita ganti. Sehingga kalau seperti ini, ya, kemudian kita buka kurungnya, berarti ini menjadi positif. Ya, positif plus V2 aksen plus 2. Kemudian tentu ini bisa kita jadikan 1 sama dengan 2V2 aksen plus 2. Tanda negatif ini tentu boleh kita buang
dan 18 bisa pindah ke ruas kiri, sehingga kita peroleh 18 sama dengan 2p2 aksen plus 2. Kita sederhanakan berarti 16 sama dengan 2p2 aksen. Maka p2 aksennya sama dengan 16/2 atau 8 meter per sekon. Nah, p2 aksen yang ketemu 8 ini kita masukkan di persamaan ini. Nah, sehingga kita peroleh p1 aksen sama dengan min 8 minus 2. Kita masukkan min 8 minus 2, berarti P1 aksennya sama dengan minus 10. Nah, ternyata sama dengan yang kita tebak tadi. Jadi apabila tumbukannya lenting sempurna, masanya sama, maka dalam hal ini P1 aksennya menjadi min 10, P2 aksennya menjadi 8. Hanya saling tukar kecepatan. Oke, kita coba pada soal yang lain. Soal 2. Dua buah bola A dan B masanya sama, saling bergerak mendekati masing-masing dengan kecepatan 5 dan 8 meter per sekon. Bola A ke kanan, bola B ke kiri, kemudian bertumbukan lenting sempurna. Maka kecepatan bola A setelah tumbukan. Kita analisa soal ini ya. Jadi bola A kecepatannya 5 meter per sekon ke kanan, berarti VA-nya positif. Bola B 8 meter per sekon tapi ke kiri, berarti VB-nya negatif 8. Karena itu, karena masanya sama, tumbukannya lenting sempurna, setelah tumbukan hanya saling tukar saja. VA aksen menjadi min 8, VB aksen menjadi 5 meter per sekon. Maka jawabannya bola A bergerak ke kiri dengan kecepatan 8 meter per sekon. Tanpa menghitung. Soal berikutnya, soal 3. Bola pertama bergerak ke arah kanan dengan kelajuan 20 meter per sekon mengejar bola kedua yang bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon ke kanan juga, sehingga terjadi tumbukan lenting sempurna. Jika massa kedua bola sama, yaitu 1 kg, tentukan kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan. Ini syaratnya terpenuhi, massanya sama, tumbukannya lenting sempurna. Kita analisa, sebelum tumbukan, benda 1 kecepatannya 20 meter per sekon, benda 2 kecepatannya 10 meter per sekon, sama-sama positif karena sama-sama ke kanan. Maka setelah tumbukan hanya gantian saja, P1 aksen menjadi 10, P2 aksen menjadi 20 meter per sekon. Seperti itu. Kita terapkan soal yang berikutnya. Ya. Bola merah massanya 1 kg bergerak ke kanan dengan kelajuan 20 meter per sekon, menumbuk bola hijau yang massanya juga 1 kg yang diam di atas lantai. Tentukan kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan jika terjadi tumbukan lenting sempurna. Kita analisa, berarti bola 1 kecepatannya 20 ke kanan, bola 2 diam, berarti kecepatannya 0. Karena tumbukannya lenting sempurna, maka gantian bola satunya yang diam, kecepatannya 0, bola 2-nya kecepatannya 20 meter per sekon. Mudah ya? Kita coba ke soal UN pada tahun 2011 ya. Dua troli A dan B masing-masing 1,5 kg bergerak saling mendekati dengan kecepatan VA 4 meter per sekon dan VB 5 meter per sekon seperti pada gambar. Jika kedua troli bertumbukan lenting sempurna, maka kecepatan bola A sesudah bertumbukan. Seperti tadi, ya. V1 berarti kecepatan bola A itu adalah 4 meter per sekon ke kanan. Bola B karena ke kiri itu 5 tapi negatif. Nah, setelah tumbukan gantian VA aksennya yang kecepatannya 5, VB aksennya kecepatannya 4. Tanpa dihitung, maka jawabannya adalah D. Bola A berkecepatan 5 meter per sekon ke kiri. Demikian barangkali pertemuan pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali dengan video yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.